Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak akan pernah mampu untuk kita hitung satu persatu. Wa in ta'udzu ni'matallahi lan tuhsuha. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari tanda syukur kita atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah tanda syukur ini akan menjadi penyebab kita semuanya ditambahkan nikmat-nikmat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat besar yang kita damba-dambakan, yaitu kita mendapatkan surganya kelak di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan keluarga, sahabat dan juga para pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan sehingga kita mampu untuk menjalankan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kira-kira 1 bulan yang lalu, hampir 1 bulan, saya duduk di tempat ini, di tempat yang sama, memberikan materi mengenai tentang bagaimana kita meraih husnul khatimah. Karena husnul khatimah adalah merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang harus kita perhatikan selama kita menempuh kehidupan di dunia ini. Karena bagaimanapun, berapa banyak pun perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, maka yang akan menjadi ukuran apakah kita nanti akan mendapatkan kenikmatan atau siksaan tergantung dari bagaimana keadaan kita di akhir hayat kita, atau bagaimana ketika kita menjemput kematian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umuru bi khawatimiha, bahwa segala perkara itu tergantung dari penutup dari perkara itu. Maka ketika akhir hayat kita gunakan untuk beriman, untuk beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, maka
pertanda bahwa kita akan mendapatkan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, wa na'udzubillah, ketika akhir hayat kita, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari Allah, dari perbuatan ini. Kita dalam keadaan durhaka, sedang melakukan kemaksiatan, sedang menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah cabut nyawa kita, maka pertanda bahwa kita akan menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa di akhirat kelak, dan siksaan Allah sangatlah pedih. Maka saudaraku sekalian, pentingnya kita untuk memperhatikan banyak sekali cara-cara yang harus kita tempuh agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka saudaraku sekalian, yang jadi masalah adalah tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan kematian itu akan menjemput diri kita. Kapan kita itu akan menghadapi kematian? Seandainya kita semuanya ini tahu, dikasih deadline oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pukul sekian, pasti niscaya kita akan mempersiapkan diri kita sematang-matangnya, sebaik-baiknya, agar ketika kita bertemu dengan kematian, kita dalam keadaan di puncak-puncaknya kesalehan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan kita akan dijemput oleh kematian. Bisa sekarang, bisa juga setelah kita mengikuti kajian ini, bisa juga esok, bisa juga minggu depan, bisa juga tahun-tahun yang akan datang. Semuanya masih misteri dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, dalam rangka kita untuk bisa menggapai husnul khatimah, mari kita sama-sama melakukan introspeksi diri. Kita melakukan muhasabah. Kita lihat amal perbuatan yang selama ini sudah kita lakukan. Kalau memang amal perbuatan, ibadah yang kita lakukan selama ini, alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepada kita. Allah mudahkan, ringankan kaki kita untuk melangkah ke masjid, melakukan sholat jamaah. Allah berikan jalan kepada kita untuk melakukan ketaatan, kebaikan, amal soleh yang lainnya. Maka hendaklah kita semuanya melantunkan lafaz alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ketaatan ini. Bersyukur dengan kita memperbanyak membaca alhamdulillah. Karena membaca alhamdulillah, saudaraku sekalian, ini adalah merupakan pertanda bagi orang yang bersyukur, bagi orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu menggantungkan segala perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian, ketika misalkan ada saudara kita yang bertanya kepada kita, bagaimana kabarmu? Dijawab, saya sehat. Jangan lupa kita membaca alhamdulillah. Terkadang saudara kita, kawan-kawan kita, ketika menanyakan kabar kepada kita, bukan berarti orang itu ingin basa-basi,
Bukan karena orang itu ingin iseng kepada kita, tetapi hendaklah kita berhusnudzon, hendaklah kita berbaik sangka bahwa orang itu sebetulnya menginginkan diri kita agar mengeluarkan untaian kata alhamdulillah dari lisan kita. Ingatlah saudaraku sekalian, nanti di akhirat akan ada satu gerombolan khusus, satu rombongan khusus. Rombongan ini mereka mukanya berseri-seri penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa sebuah bendera besar. Bendera itu tertulis Al-Hammadun. Siapa itu Al-Hammadun? Al-Hammadun adalah orang-orang yang banyak membaca alhamdulillah, orang-orang yang banyak mensyukuri nikmat Allah. Itulah orang-orang nanti yang akan masuk di dalam golongan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk dari golongan ini. Bukan hanya sekedar kita melantunkan alhamdulillah, tetapi kita juga harus istiqomah di dalam melaksanakan keimanan dan ketakwaan itu, kebaikan itu. Kita istiqomah, konsisten. Jangan sampai kita melakukan amal perbuatan banyak, habis itu kemudian kita tinggalkan begitu saja. Sedikit tapi konsisten lebih baik dibandingkan dengan banyak tapi kemudian kita sama sekali kita tidak melaksanakan kebaikan itu lagi. Maka kata pepatah dari ulama, la khaira fi kasirin la yadum wasyarru la yadum khairun min khairin la yadum. Bahwa tidak ada kebaikan bagi banyaknya kebaikan tapi tidak dilaksanakan secara istiqomah, tidak kontinu, tidak konsisten di dalam melaksanakan kebaikan yang banyak itu. Justru kata ulama, keburukan yang dilakukan oleh seseorang sekali tapi kemudian dia tidak mau untuk mengulangi keburukan itu, jauh lebih baik dibandingkan dengan banyaknya kebaikan yang tidak dilaksanakan secara istiqomah. Sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi setelah itu kita tinggalkan begitu saja. Maka saudaraku sekalian, istiqomah inilah termasuk dari ciri khas seorang muslim sejati. Maka ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, qul amantu billahi tsumastaqim. Kalau kita sudah menyatakan diri kita untuk Islam, maka kita wajib untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam. Tsumastaqim kata Rasulullah. Setelah itu kalian beristiqomahlah. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mau untuk istiqomah dengan surganya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah melaksanakan ibadah, melakukan amal kebaikan meskipun itu adalah sedikit, tapi dia istiqomah dan dia jalankan kewajiban-kewajiban itu dengan sebaik-baiknya, maka orang yang seperti ini akan datang para malaikat untuk mendoakan kepadanya agar dia diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah ada rasa ketakutan, rasa gundah di dalam hatinya. Dan
orang-orang yang seperti ini mereka akan mendapatkan kabar gembira, yaitu surga seperti yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Allahumma ja'alna min ashabil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari penghuni surga-Mu. Namun sebaliknya saudaraku sekalian, ketika kita menjumpai ternyata amal ibadah kita yang selama ini kita lakukan masih minim, masih sedikit, rasanya berat sekali. Ketika ada ajakan untuk kita melaksanakan ketaatan, masih sekali kita menimbang untung atau rugi ya, besok bagaimana ya. Kaki kita terasa masih berat ketika kita ingin melangkahkan kaki menuju ke masjid. Tangan kita terasa penuh beban untuk memberikan sebagian titipan Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Masih pelit dengan diri kita, masih kikir dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita merasa diri kita masih seperti ini, mari saudaraku sekalian, kita berubah. Kita berubah. Dan inilah tema kita. Mari kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Mumpung kita masih diberikan Allah kesempatan, mumpung kita masih bisa menghirup udara dengan bebas, mumpung kita masih bisa menggerakkan tangan kanan, tangan kiri kita, kedua kaki kita dengan penuh leluasa, mari saudaraku sekalian, kita gunakan kesempatan ini untuk kita menjadi lebih baik lagi saudaraku sekalian. Kita perlu untuk muhasabah sebelum nanti kita semuanya itu akan dihisab amal perbuatan kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka tidak akan ada kesempatan lagi kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Sudah tidak ada. Kalau sudah ditimbang seperti itu, sudah. Akhirnya kita hanya bisa pasrah. Pasrah dengan keadaan. Pasrah dengan keteledoran kita selama ini. Yang selama ini kita masih pelit di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun sejatinya kebaikan itu yang kita lakukan kembali kepada diri kita. Saudaraku sekalian, ketika orang meninggal dunia, mau meninggal dunia, maka banyak sekali ujian-ujian yang harus dia hadapin. Banyak sekali fitnah. Fitnah ini bukan berarti fitnah dari orang lain, bukan. Tapi fitnah yang dimaksud adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat maut, malaikat yang akan mencabut nyawa kita, itu akan datang sesuai dengan amal perbuatan yang selama ini kita lakukan di dunia ini. Yang pertama, saudaraku sekalian, malaikat maut akan datang menjumpai kita dengan bentuk, dengan rupa yang sama dengan amal perbuatan yang selama ini kita lakukan di dunia ini. Kalau kita termasuk ahli ibadah, ahli melakukan kebaikan, amal soleh, maka malaikat maut akan datang kita dengan seorang laki-laki, dengan wajah seorang laki-laki yang sangat rupawan, tampan sekali, memakai baju putih, wajahnya berseri, membawakan kain kafan untuk kita dari surga, dan juga membawakan minyak wangi yang baunya Masya Allah sangat harum sekali. Pak, Bu, kalau kita didatangin malaikat maut, malaikat pencabut nyawa dengan rupa yang seperti ini, kira-kira girang nggak, Bu? Girang sekali kita, Masya Allah.
menunjukkan betapa kita ini telah berhasil untuk mempertahankan keimanan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ini naudzubillah termasuk dari orang-orang yang selama ini sering berbuat maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sering memakan riba dan lain sebagainya, maka malaikat akan datang dengan rupa yang sangat menyeramkan. Kukunya panjang, matanya merah besar, memacarkan api, mukanya merah menyeramkan, rambutnya panjang. Rambutnya itu, Bapak Ibu sekalian, pucuk daripada rambutnya itu seperti pucuknya hewan kalajengking. Kemudian masih membawa seperti senjata garda seperti itu yang besar sekali, dengan wajah yang sangat menyeramkan. Naudzubillahi min dzalik. Kita semuanya didatangin para malaikat mati, pencabut nyawa dalam keadaan yang seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Kita betul-betul memohon kepada Allah jangan sampai kita didatangin malaikat pencabut nyawa dalam rupa yang seperti itu. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian, ketika kita sakaratul maut, ini adalah ujian yang kedua. Betapa sakitnya, betapa perihnya ketika orang berada dalam sakaratul maut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau adalah orang yang maksum, tidak pernah melakukan keburukan, tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Diriwayatkan ketika beliau sakaratul maut, rasanya seperti ditusuk pisau sebanyak 100 kali. Gimana rasanya ditusuk pisau sebanyak 100 kali? Itu Rasulullah, beliau yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, rasanya seperti itu. Apalagi kita yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kelalaian. Lalu bagaimana rasanya ketika kita berada dalam sakaratul maut? Kita bisa bayangkan fitnah yang akan terjadi. Kemudian fitnah selanjutnya adalah ketika nyawa kita dicabut dari jasad kita. Ini adalah fitnah selanjutnya. Halus atau kasarnya, cepat atau lambatnya nyawa kita diambil, semua itu tergantung kepada amal ibadah yang selama ini kita lakukan di dunia. Semakin kita bejat, maka akan semakin kasar, akan semakin cepat malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawa dari diri kita. Tapi semakin baik amal ibadah kita, maka malaikat maut akan mencabut nyawa kita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Fitnah selanjutnya, ketika nyawa kita sudah sampai ke kerongkongan tenggorokan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan di mana tempat kita nanti di akhirat, apakah di surga ataukah di neraka. Maka saudaraku sekalian, sering kita lihat saudara kita yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum manis. Mengapa ia tersenyum manis? Karena ketika nyawanya sampai di tenggorokan, Allah perlihatkan tempatnya nanti di akhirat, yaitu surga. Betapa bahagianya dirinya melihat kabar ini, sehingga dia pun meninggal dalam keadaan tersenyum. Ya Allah, jadikanlah kami meninggal dalam keadaan tersenyum. Tapi sebaliknya ada orang yang meninggal dalam keadaan melotot, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gundah. Itu adalah orang-orang yang selama hidupnya
minim untuk melakukan ibadah. Terkadang ibadah, terkadang tidak, pelit melakukan kebaikan, perhitungan ketika ingin melakukan sedekah dan lain sebagainya. Fitnah selanjutnya ketika nyawa sudah keluar dari diri kita, saudaraku sekalian, maka kalau kita termasuk dari ahli kebaikan, maka nyawa kita akan disambut oleh bidadari malaikat, kemudian dibawa ke atas menuju ke langit. Di langit para malaikat sudah menyambut kita, seorang pahlawan yang baru datang dari medan peperangan, pahlawan baru, sampai akhirnya dilaporkan kepada Allah, diberikan rahmat kasih sayang Allah, kemudian dikembalikan lagi ke alam kubur, disambut oleh kubur. Kubur menyambutnya dan menjadikan kubur itu sebagai pertamanan surga. Orang soleh. Tapi kalau orang yang bejat, orang yang tidak pernah melakukan kebaikan, maka ketika nyawanya sudah keluar dari jasadnya, tidak ada malaikat yang menyambutnya. Kemudian dia naik ke langit. Penduduk langit semuanya, termasuk para malaikat, enggan untuk menerimanya. Diusir dia. Sampai akhirnya dia turun ke dasar bumi. Di dasar bumi pun penduduk-penduduk di dasar bumi tidak mau untuk menerimanya. Maka dia berada di dalam sijjin. Apa itu sijjin? Sijjin itu terbelenggu. Karena di langit tidak diterima, di dasar bumi pun tidak diterima. Akhirnya kembali ke alam kubur, ke tempat dia itu dimakamkan. Lalu kubur akhirnya menghempit dirinya sampai akhirnya tulang semuanya remuk, dan akan datang kalajengking ular dan semuanya siap untuk memberikan siksaan kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saudaraku sekalian, marilah ayo kita berubah untuk menjadi diri yang lebih baik, yang lebih soleh. Lalu bagaimana caranya kita bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Yang pertama, saudaraku sekalian, ketika kita ingin berubah, maka kita harus membekali diri kita dengan ilmu agama terlebih dahulu. Ilmu agama. Mengapa? Karena ketika seseorang ingin berubah, maka harus jelas tujuannya terlebih dahulu. Karena seseorang ketika ingin melakukan perubahan, tapi dia masih belum jelas mana arah tujuannya, maka sudah pasti dia tidak akan mampu untuk berhasil ketika melakukan perubahan itu. Ibarat orang yang sedang menyetir, sudah berada di atas mobil, sudah siap untuk nyetir, kemudian dikemudikan kendaraan itu, lalu ditanya, mau kemana Pak? Nggak tahu. Mau kemana? Nggak tahu. Akhirnya apa? Cuma muter-muter saja. Begitu juga dengan kita. Kita bertekad untuk berubah, tapi ternyata kita enggan untuk belajar ilmu agama, maka yang ada kita tidak akan pernah berhasil untuk menjadi pribadi yang soleh. Maka saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ilmu itu ada 3 yang harus kita lengkapi. Yang pertama adalah ilmu tentang akidah. Akidah. Harus kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah yang menciptakan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan diri kita untuk kita beribadah kepada-Nya. Dan Allah akan mengawasi segala gerak-gerik perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini.
Ingatlah saudaraku sekalian, bahwa kita harus meyakini suatu saat nanti kita akan mati. Ketika mati nanti di hari kiamat, kita akan dibangkitkan Allah dari kubur kita. Untuk apa? Untuk kita semuanya mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kalau amal kita baik, maka balasannya surga. Kalau amal kita buruk, maka balasannya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita luruskan akidah kita terlebih dahulu. Kita yakin, saudaraku sekalian, ketika akidah kita ini sudah benar, maka akan tercermin rasa khauf dalam hati kita. Apa itu khauf? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa khauf. Orang banyak melakukan durhaka, banyak melakukan maksiat karena dalam hatinya tidak ada rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rasa khauf ini sudah terpancar dalam hati kita, dimanapun kita, bagaimanapun kita, dalam keadaan apapun, kita akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut kepada Allah itulah yang akan menjadi rem handal bagi diri kita untuk kita bisa menghindari kemaksiatan dan kemungkaran. Khauf, takut. Dan takut itu hanya bisa tercermin dari akidah yang benar. Yang kedua, saudara sekalian, dari syariah. Syariah yang benar. Maka kita perlu untuk mempelajari ilmu-ilmu apa saja yang bisa menumpang ibadah kita. Terutama yang paling penting adalah sholat kita. Sholat kita. Apakah sholat yang selama ini kita lakukan sudah benar ataukah belum? Sholat. Coba Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Ketika kita takbiratul ihram, saya masih melihat banyak sekali jamaah, ya, takbiratul ihramnya itu telapak tangannya bagian dalam menghadap ke pipi. Masih begini. Menghadap ke pipi. Nah, padahal sunnahnya adalah telapak tangan kita bagian dalam itu menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Bukan berarti sholat kita kemudian tidak sah, bukan. Tetapi kalau memang kita bisa untuk menyempurnakan sholat kita, mengapa kita tidak melakukannya? Itu pertanyaan besar. Bukan berarti saya ingin menyalahkan sholat dari Bapak Ibu sekalian, tidak. Tetapi kita perlu melakukan introspeksi. Dan kita sendiri yang akan menilai apakah sholat yang kita laksanakan selama ini itu sudah baik, itu sudah sempurna, ataukah tidak. Bapak Ibu sendiri yang bisa menilainya. Kalau memang kita masih belum merasa sholat kita sempurna, mari kita sempurnakan. Mari kita percantik sholat kita. Karena sholat menjadi parameter dari segala macam amal ibadah kita. Kalau sholat kita bagus, maka insya Allah amal perbuatan kita juga akan ikut bagus. Akan menjadi barometer, akan menjadi ukuran Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika misalkan kita mengangkat tangan kita ketika takbir. Nah, kalau laki-laki ada 3, ya, boleh sejajar dengan bahu, boleh ke atas sedikit. Nah, boleh ke atas sedikit. Ke atas sedikit itu adalah tingginya jari kita sejajar dengan telinga. Nah, boleh ke atas lagi, yaitu jari jempol kita sejajar dengan telinga. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan cuma satu caranya, yaitu dengan melakukan cara yang pertama, sejajar dengan bahu perempuan. Kenapa? Karena
di dalam sholat Allah juga mengajarkan agar perempuan itu feminim. Nah, kalau diangkat terlalu angkat, nah tidak ada bedanya antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ada berapa gerakan-gerakan sholat yang harus dibedakan antara laki-laki dengan perempuan, dan masih banyak sekali. Termasuk dengan ketika kita membaca Al-Fatihah, bagaimana membaca Al-Fatihah perlu untuk kita perbaiki kualitas kita, minimal membaca Al-Fatihah sajalah. Karena Al-Fatihah itu hukumnya wajib untuk kita baca ketika kita melakukan sholat. Dan inilah keilmuan kita yang harus kita update, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih soleh, maka perbaiki kualitas syariah kita, terutama sholat kita. Maka saudaraku sekalian, saya yakin ketika sholat kita sudah baik, maka kita akan mudah untuk melakukan amal ibadah apapun. Kita diajak untuk silaturahim, ayo, mudah kaki kita untuk melangkahkan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid melakukan sholat jamaah. Ketika kita sudah mampu untuk membaca Al-Fatihah dengan benar, maka kita pun akan ringan untuk menggerakkan lisan kita membaca Al-Quran. Mengapa? Karena kita tidak merasa berat lagi, karena kita sudah mampu untuk membaca Al-Fatihah dengan benar. Salat menjadi barometer. Insya Allah ketika kita sudah memperbaiki salat kita, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih soleh lagi. Kemudian yang ketiga, akhlaq. Ilmu agama yang ketiga adalah akhlaq. Arti bahwa kita harus memiliki akhlak. Dan akhlak ini bukan hanya kepada orang lain, pertama kali kepada diri kita. Akhlak. Karena seseorang harus bisa untuk membuat dirinya terhormat pertama. Orang yang tidak bisa membuat dirinya terhormat, bagaimana dia akan dihormatin oleh orang lain? Bikin kita terhormat, hiasi diri kita dengan rasa malu. Kalau kita memiliki rasa malu, maka insya Allah kita tidak akan mudah untuk menggadaikan kehormatan kita kepada orang lain. Kemudian akhlak kita kepada istri kita, akhlak kita kepada suami kita, akhlak kita kepada anak-anak kita, akhlak kita kepada tetangga kita. Tetangga kita yang dimaksud adalah 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Bagaimana keadaan kita kepada mereka? Pergaulan kita, interaksi kita kepada mereka. Kemudian bagaimana akhlak kita kepada sesama muslim yang lainnya? Apakah kita mudah untuk mencacinya, menfitnahnya, mengadu domba? Ya Allah, akhlak. Mengapa saudaraku sekalian? Karena seberapa banyak pun ibadah yang kita lakukan, ketika akhlak kita tidak kita perhatikan, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang perempuan ahli ibadah tapi sering menyakitin tetangganya, apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Perempuan ini berada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saudaraku sekalian, ketika kita ingin melakukan perubahan dan supaya perubahan kita ini berhasil, maka hendaknya kita harus benar akidahnya, kita harus benar syariahnya, kemudian kita harus benar akhlaknya. Kalau kita sudah memiliki modal tentang ilmu agama yang mencakup kepada tiga hal itu, maka insya Allah
perubahan yang kita lakukan ini akan berhasil. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian, orang yang ingin berubah bisa berhasil ketika memiliki tekad yang kuat. Tekad untuk dia berubah. Kebanyakan dari orang-orang ketika ingin berubah seperti orang pengen berhenti ngerokok. Nah, ya Pak ya. Nah, bilangnya saya pengen berhenti rokok. Nah, kemudian rokoknya dikasih ke istri, dibakar sama istrinya. Tapi setelah itu mau kemana? Mau ke masjid. Sebelum ke masjid, mampir warung agen. Nah, jam 11 sudah ke masjid. Nah, ternyata apa? Mampir ke agen, setelah itu mojok ngerokok di situ, dihabisin. Nah, sholat, habis sholat, nah, mampir agen lagi, beli permen min. Wah, jadi kan nanti kalau sampai rumah nggak ketahuan habis ngerokok. Nah itu. Nah, kebanyakan kita seperti itu. Nah, bagaimana keinginan kita ingin berubah bisa berhasil ketika kita tidak memiliki tekad? Tandanya orang memiliki tekad itu apa? Tandanya adalah bahwa dia siap untuk membayar apapun untuk dia bisa mencapai kepada perubahan itu. Itu tandanya orang punya tekad. Siap membayar apapun. Meskipun itu dia harus membayarnya dengan meninggalkan jabatannya. Dia harus rela untuk tidak menerima kembali gaji yang tinggi. Dia harus membayarnya dengan harus mengeluarkan uang yang besar dan lain sebagainya. Dia siap berkorban. Dia siap berjuang, dia siap berjihad. Itu tandanya orang yang memiliki ketekatan untuk berubah. Tekad. Saya punya jamaah di Matraman, seorang ibu-ibu. Mulanya ikut ngaji, ikut-ikutan. Nah, kebetulan ibu ini tomboy. Nah, jadi kemana-mana pakai celana jeans, bajunya baju laki-laki, kaos hem gitu. Nah, kemudian pakai jaketnya jaket rocker, masya Allah. Nah, nggak pernah pakai jilbab, pakainya ya yang kayak segitiga itu kemudian diginiin saja, rocker gitu betul-betul, masya Allah. Pertama kali ikut pengajian, kemudian saya tanya, apakah ibu ingin berubah atau tidak? Kalau ibu ingin berubah, maka insya Allah kita sedikit demi sedikit, yang penting ibu bertekad terlebih dahulu. Tekad bahwa ibu siap untuk meninggalkan, ibu siap membayar dengan apapun untuk ibu bisa melakukan perubahan menjadi orang yang lebih baik. Lalu apa saudaraku sekalian? Alhamdulillah, mulai sedikit demi sedikit sudah nggak pakai celana jeans, udah pakai rok. Kemudian bajunya juga bukan pakai baju laki-laki, udah pakai baju perempuan panjang, udah mulai pakai jilbab. Ya, mulainya jilbabnya ya lotot gitu ya Pak, ibu-ibu ya. Nah, namanya juga baru ini. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang ini masih sering hubungan saya meminta nasihat. Alhamdulillah perempuan ini tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis, tidak pernah meninggalkan melakukan sholat duha, dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Masya Allah, perempuan ini cerita dia melakukan hal itu dikarenakan karena keadaan, karena suaminya tidak bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Akhirnya dia terpaksa menjadi seorang laki-laki dalam tanda kutip untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Cuma punya anak satu. Masya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian, tekad yang paling penting. Tekad untuk siap membayar dengan apapun
untuk bisa mencapai kepada perubahan itu. Contoh lagi, di Bintara Lokal, ya, saya punya jamaah juga. Ustadz, saya kerja di finance. Alhamdulillah. Jadi kalau lihat jabatannya Bapak Ibu sekalian, itu udah di bawah direktur. Nah, saya kerja di finance, Ustaz. Setelah sampai nasihat kami kepadanya, kemudian saya ingin berubah. Baik Pak, ketika Bapak ingin berubah, ya, saya sampaikan tips-tipsnya. Di antaranya tips yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan yang paling penting itu adalah tekad bahwa Bapak siap membayarnya dengan apapun untuk bisa berubah. Apa yang dilakukan oleh Bapak ini? Dia tinggalkan jabatan itu dan sekarang menjadi wedding organizer. Masya Allah. Wedding organizer paling berapa Pak sekalian? Tapi kata beliau, tapi ini menjadi lebih ringan bebannya Ustadz dibandingkan saya kerja di finance. Ya, gaji saya besar sampai puluhan juta, tapi ternyata saya tidak tenang karena saya merasa nanti saya akan punya urusan yang berat di akhirat. Alhamdulillah, beliau sampai sekarang masih survive juga. Alhamdulillah. Tekad Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita memiliki tekad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah memiliki ketekatan untuk berubah, maka hasil dari usaha yang kita lakukan kita pasrahkan, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menjadi orang-orang yang saleh. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, kita sekalian langsung untuk bisa melakukan sholat isyraq kira-kira sampai jam 6 kurang seperempat. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan saya persilahkan sekalian. Sambil saya minum. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, baik. Lalu bagaimana orang yang kuburannya itu ditumpuk seperti itu, Bu ya? Ya, gitu. Nah, Ibu-ibu sekalian, bahwa alam kubur itu berbeda dengan kuburan. Alam kubur berbeda dengan kuburan. Nah, jadi alam kubur itu udah alam lain. Nah, sedangkan kuburan yang ada yang bisa kita lihat itu adalah merupakan ruang kecil, ya, yang ada di dunia ini. Berarti masih ada di alam dunia. Jadi ketika orang udah meninggal dunia, maka dia akan berpindah dari alam dunia menuju kepada alam kubur. Jadi mohon maaf, alam kubur itu bukan berarti kuburan, tidak. Nah, cuma orang itu akan ada istirahat, ya, dia akan menetap di kuburannya situ, tapi bukan di kuburan itu, tapi sudah berada di alam lain. Dan alam kubur itu luasnya lebih luas dibandingkan dengan alam dunia. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dijelaskan oleh para ulama, sebetulnya orang-orang yang sudah meninggal itu mereka bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah, cuma syaratnya ketika orang itu tidak dalam keadaan terbelenggu tadi. Karena apa? Karena orang yang nanti berada, ya, di dalam alam kubur itu ada kalanya dia akan ditempatkan di dalam tempat illiyin, ada kalanya dia akan ditempatkan di dalam sijjin.
Nah, ada kalanya illiyin. Kalau illiyin itu adalah akan diisi oleh kelompok orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Dan orang ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih ila akhiril ayat. Bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, siapa orang-orang yang meninggal di jalan Allah? Orang-orang yang ahli ibadah, semuanya termasuk. Maka jangan kalian kira mereka itu mati, tidak, tapi mereka itu hidup di samping Tuhannya, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebetulnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka bisa mendengar kita, mereka bisa melihat kita, hanya saja kita tidak mampu untuk mendengar dan melihat mereka. Mereka bisa jalan-jalan, bisa, tapi jalan-jalannya itu bukan di alam dunia, tetapi di alam yang namanya alam kubur. Alam kubur. Makanya saudaraku sekalian, apa yang sangat bermanfaat kepada mereka orang-orang yang berada di alam kubur? Doa kita. Ad-du'a'u tanfa'ul mu'minin. Doa itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin kita. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah mendoakan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang meninggal dunia, maka mereka akan mendapatkan manfaat dari doa-doa yang dilantunkan oleh orang-orang yang biasanya sholat secara umum. Berarti ibaratnya apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita ibaratkan, misalkan ada program Jumat Berkah, misalkan seperti itu. Ada kalanya orang yang mendapatkan kartu, ada kalanya orang itu dia tidak butuh ngasih Jumat Berkah, kemudian ada kalanya dia mendapatkan kartu atau tidak mendapatkan kartu. Yang tidak mau untuk mengambil nasi Jumat Berkah dikarenakan karena dia sudah mendapatkan kiriman dari keluarganya, sudah enak dia. Jadi ibarat orang yang muda dunia itu seperti butuh makan juga, tapi makanannya itu bukan makanan yang seperti kita santap, tapi makanannya itu adalah doa yang akan meringankan beban mereka di akhirat. Doa-doa yang kita lantunkan secara khusus setelah kita selesai sholat, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu yang akan memberikan manfaat kepada orang tua kita, dan orang tua kita tidak membutuhkan doa secara umum. Tapi orang-orang yang tidak mendapatkan kiriman itu, ibarat nasi Jumat Berkah, brok, diturunkan di depan, kemudian orang-orang langsung mengerubungin royoan. Mungkin bisa ada yang ketendang, ada yang keinjek dan lain sebagainya. Ibaratnya seperti itu Bapak sekalian. Dari doa-doa yang dilantunkan oleh kaum muslimin secara umum, itulah nanti akan diberikan kepada ahli kubur, dan mereka nanti akan mengambilnya itu dengan royokan. Dengan royokan. Maka saudaraku sekalian, ini butuhnya mereka. Dan ulama sepakat semuanya bahwa doa itu akan mampu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan sekalian, saya pernah mendengar dari Dr. Abdullah Bamba. Beliau ini salah satu pengajar tauhid di Libya. Dan beliau ini adalah termasuk dari murid langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Berapa tahun, kira-kira hampir 10 tahun kalau nggak salah, beliau berguru ke Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian dalam salah satu muhadarahnya, saya mendengar beliau mengatakan bahwa amal soleh apapun yang
kita kirimkan kepada orang yang meninggal dunia itu akan sampai. Kemudian saya aneh dengan ini, karena selama ini kita ketahui bahwa saudara kita yang salafi mengatakan bahwa amal soleh yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia itu tidak sampai. Nah, kata beliau, ada semuanya di sarahnya Aqidah Thahawiyah. Kebanyakan orang-orang Indonesia ketika membaca kitab Aqidah Thahawiyah itu hanya kitab matanya saja, tapi tidak pernah membaca sarahnya. Kata beliau seperti itu. Padahal sarahnya inilah yang sangat bermanfaat. Sarah itu penjelasnya. Beliau mengatakan bahwa saya mendengar sendiri dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan sama, bahwa sebetulnya amal soleh apapun, termasuk membaca Al-Fatihah, membaca Quran, dan lain sebagainya, semuanya bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia kalau memang kita berdoa untuk menyampaikannya. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari saya membaca Al-Quran untuk orang tuaku. Sampai, kata beliau. Saya dijelaskan sampai panjang lebar oleh beliau. Jadi artinya bahwa yang mengatakan bahwa amal soleh kalau kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia tidak sampai, sebetulnya ulama salafi juga ada yang mengatakan itu sampai. Tidak semuanya sekalian. Tapi kalau sedekah, semua ulama menyatakan sampai. Makalah itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita ini yang masih hidup, kalau bisa kita kirimlah sedekah untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ulama semuanya sepakat, tidak ada satupun ulama yang mengatakan tidak sampai. Semua mengatakan sampai. Kalau kita sedekah sendiri untuk diri kita, maka pasti kita akan ditanya ikhlas ataukah tidak ikhlas. Kalau ikhlas berarti sedekah kita diterima. Kalau kita tidak ikhlas karena pamer, karena ria, maka sedekah kita akan sia-sia. Tapi kalau kita sedekah kepada orang tua, apa yang mau kita pamerkan? Pahalanya untuk orang tua. Apakah orang tua di alam kubur itu mereka akan pamer kepada siapa? Mereka sudah meninggal dunia. Maka ulama mengatakan bahwa sedekah kepada orang tua, kepada kerabat yang sudah meninggal dunia, pasti akan diterima oleh Allah dan pasti akan sampai bermanfaat kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Pasti. Lah kita dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tetap dapat pahala. Pahalanya apa? Pahalanya adalah berbakti kepada orang tua. Pahala berbakti kepada orang tua sangat besar sekali. Nah, kalau itu tidak orang tua, misalkan pasangan kita yang sudah meninggal dunia, bagaimana? Kita tetap mendapatkan pahala. Pahala berbuat kebaikan. Pahala menjaga silaturahim. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia tetap harus kita jaga silaturahimnya. Itu enaknya. Jadi kalau kita sedekah untuk orang tua, untuk saudara-saudara kita sudah meninggal dunia, kita sebetulnya mendapatkan banyak sekali keutamaan. Mereka ini yang masih membutuhkan, sedangkan kita masih bisa melakukan amal soleh yang lainnya. Kita masih bisa sholat, kita masih bisa puasa, kita masih bisa sholat sunnah, ibadah-ibadah yang tidak bisa, ya, kita berikan, dan ulama masih berselisih pendapat. Tapi kalau sedekah, cobalah, ya, kita lebih seringkan untuk memberikannya kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, dan itu ulama mengatakan pasti diterima dan pasti akan sampai kepada jenazah, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, tips yang terakhir, 35 menit lagi. Nah, hendaknya kita belajar
dari orang-orang yang mereka sudah melakukan perubahan dan berhasil dalam melakukan perubahan itu. Banyak sekali kisah-kisah yang menarik mengenai tentang orang-orang yang berhasil hijrah. Bukan hanya orang-orang pada saat ini, kalau kita lihat ya, banyak sekali orang-orang yang berhasil dalam hijrah. Dulu rocker, sekarang jadi dai. Nah, ya Pak ya. Nah, dan lain sebagainya. Tapi ya begitu, mohon maaf, ketika kita berhijrah, yang paling utama tadi adalah kita bekali terlebih dahulu dengan ilmu. Jangan kemudian kita hijrah, kemudian kita tidak dibekali dengan ilmu, maka yang terjadi apa? Justru malah nanti akan semakin membuat diri kita itu kehilangan arah. Karena ilmu agama itu menjadi sasaran tujuan kita melakukan perubahan. Ilmu itu yang pertama. Nah, di antara kisah-kisah yang menarik Bapak Ibu sekalian, adalah kisah-kisah dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang memiliki banyak jasa. Dan ulama-ulama ini ternyata masa lalunya sangat kelam sekali. Di antaranya ada salah satu tabi'in, tabi'in itu di bawahnya sahabat, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah ini adalah seorang pemuda, ya, pemuda. Kemudian dia ini seorang kalau nggak punya pekerjaan itu pengangguran. Nah, pemuda pengangguran, berandal, sering mabuk-mabukan, kemudian sering ngetem di pinggir jalan. Ceritanya seperti itu, dan sering mengganggu orang. Nah, suatu hari ada salah satu ulama yang melewatin jalan, kemudian dihadang oleh Abdullah bin Maslamah. Digodain, kalau dalam bahasa sekarang dibully habis-habisan, dijorokin, ditendang seperti itu. Nah, kemudian dia tahu dari temannya, kamu tahu nggak? Dia ini katanya ahli hadis loh, namanya Syu'bah. Syekh Syu'bah ini ahli hadis. Beliau Syu'bah itu, Syekh Syu'bah itu termasuk dari tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Syu'bah, oh kamu mau hadis ya? Iya. Coba dengerin satu hadis dari Rasulullah saja, saya pengen dengerin. Pengennya, niatnya Abdullah bin Maslamah pengen untuk dipermainkan. Ya, kayak kemarin Bapak Ibu sekalian ya, ada artis itu yang mempermainkan ya. Nah, itu seperti itu, bacaan-bacaan di dalam agama kita. Nah, seperti itu. Ingin melecehkan. Nah, kamu benar pengen mendengarkan satu hadis Rasulullah? Iya. Kemudian didengarkan oleh Syu'bah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau memang kamu tidak punya rasa malu lagi, udah, silakan berbuat apa saja sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kemauanmu. Masya Allah. Sedikit tapi nyelekit, kalau kita bilang sedikit tapi nyelekit. Kamu kalau sudah nggak punya malu lagi, udah, terserah kamu mau melakukan apa saja, terserah. Mendengar itu, Abdullah bin Maslamah kemudian bergetar badannya semuanya. Ya Allah, berarti selama ini aku sudah tidak punya rasa malu lagi. Kalau aku nggak punya malu, berarti apa bedanya aku dengan seekor sapi? Apa bedanya aku dengan seekor kambing? Apa bedanya aku dengan binatang-binatang yang lainnya? Ya Allah, masa aku nggak punya rasa malu? Masa aku nggak punya kehormatan lagi? Kemudian dia tersungkur, lalu dia tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa setelah itu Bapak Ibu sekalian? Dia mempelajari ilmu agama 30 tahun, berguru kepada Imam Malik bin Anas, dan akhirnya beliau menjadi termasuk murid yang paling disayangin oleh Imam Anas bin Malik. Bahkan kitab Muwatta itu kitab hadis pertama kali dalam Islam, itu kitab Muwatta namanya, karangannya Imam Malik bin Anas.
Kitab Muwatta yang paling tinggi riwayatnya, yang paling valid riwayatnya itu adalah riwayat dari Abdullah bin Maslamah. Masya Allah. Ada kisah menarik lagi. Seorang sahabat, Abu Mihjan. Abu Mihjan ini dia seorang pemabuk, Masya Allah, pemabuk berat. Ya. Jadi sering dia mabuk, ketangkap sahabat, kemudian dihukum. Kalau dalam Islam itu orang yang mabuk, meminum minuman keras, itu dihukum 50 kali cambukan. Coba kalau misalkan ini diterapkan di wilayah kita, orang mabuk dicambuk 50 kali, nggak ada yang akan mabuk lagi. Tapi ternyata Abu Mihjan ini meskipun dicambuk berkali-kali nggak kapok-kapok. Alah, katanya cambuk bubuk selesai. Habis itu sembuh, minum lagi. Cambuk lagi, sembuh, cambuk lagi, sembuh, cambuk lagi. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu udah, ini orang nggak kapok-kapok gitu ya. Padahal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya udah, saya akan hukum kamu ya dengan hukuman lain. Apa hukumannya? Hukumannya dimasukkan penjara. Tidak diperkenankan dia untuk mengikuti jihad. Jadi Abu Mihjan ini meskipun seorang pemabuk berat, tapi kalau ada panggilan jihad, pasti dia nomor satu yang akan mendatangin panggilan jihad itu. Bertempur mati-matian membela Islam melawan orang-orang kafir di medan perang, Abu Mihjan. Kemudian dia ditahan di penjara. Setelah itu ada panggilan perang. Di dalam penjara dia mendengar sendiri, Masya Allah, suara pedang, suara kuda yang sedang berlarian. Hatinya seakan-akan teriris-iris. Ya Allah, aku gak bisa jihad. Pertama kali dalam hidupnya dia tidak bisa jihad. Dikarenakan karena dia minum minuman keras. Bukan hukuman fisik, tapi hukuman mental. Ternyata saudaraku sekalian, dia menangis dengan suara yang keras sekali, merontah-rontah, meminta untuk dibebaskan agar dia bisa melakukan jihad. Dan dia berjanji untuk tidak meminum minuman keras lagi, agar dia tidak dihalangin untuk jihad. Saat itu perang Qadisiyah antara orang Islam dengan Persia. Perang Qadisiyah melawan Persia di masa Khalifah Umar. Nah, kemudian istri Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar jeritan dari Abu Mihjan. Nah, lalu nggak tega. Emang kamu benar-benar mau jihad? Jadi ngerasanya tuh kayak, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ya kayak seorang perempuan ditinggalin suaminya, rasanya seperti itu. Atau baru pengantin baru, di situ ditinggal mati suaminya, ya Allah, rasanya seperti apa? Nangis dengan sekencang-kencangnya. Akhirnya istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas ini kasihan, terus kemudian udah, saya lepasin kamu supaya kamu bisa jihad. Tapi kamu harus janji. Iya, saya janji. Nanti setelah perang, saya sendiri yang akan masuk ke penjara dan saya sendiri yang akan memborgol tangan saya sendiri, merantai tangan saya sendiri. Abu Mihjan. Nah, kemudian ya sudah kalau gitu, kamu berjanji. Nah, dikasih kuda terbaiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Balqa. Nah, udah, ini kudanya Sa'ad, kamu bawa. Akhirnya dibawa oleh Abu Mihjan. Saat itu Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin sedang terdesak, sedang terdesak. Nah, sebentar lagi kaum muslimin pasti kalah karena keadaannya sudah sangat terdesak sekali. Lalu tiba-tiba datang seorang kesatria memakai cadar, ditutupin mukanya, dengan gagah berani masukin barisan musuh
memporak-porandakan barisan musuh sampai akhirnya musuh itu lari terbirit-birit, lari dari perang. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa ini kesatria ini? Nah, seandainya aku tidak melihat langsung ya, Abu Mihjan aku masukkan ke penjara, pasti aku menyangka bahwa kesatria itu adalah Abu Mihjan. Seandainya aku yakin kudaku tidak aku taruh di rumah, maka akan aku sangka kuda itu adalah kuda balqokku yang selama ini aku pakai untuk perang. Kemudian begitu pulang, Sa'ad lalu menjumpai Abu Mihjan. Abu Mihjan, saya ingin tanya, kesatria yang telah memporak-porandakan pasukan Persia, kamu kan? Ayo mengaku. Setelah itu Abu Mihjan mengaku, iya itu betul aku. Ketahuilah Sa'ad bahwa mulai detik ini aku berjanji, aku tidak akan lagi meminum minuman keras. Kenapa? Karena jangan sampai engkau halangin aku dari berjihad melawan orang-orang kafir di medan perang. Nah, saudaraku sekalian, dari cerita-cerita ini sebetulnya ya bisa kita tarik kesimpulan, bisa kita tarik hikmah apa? Ketika seseorang ingin berubah, pasti akan menemui kegagalan. Pasti. Tapi bukan berarti kemudian kita putus asa. Gagal, udah. Jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, udahlah, memang wataknya nggak jadi orang baik. Emang takdirnya nggak jadi orang baik. Jangan sampai ada perasaan itu dalam diri kita. Sekali kita gagal, tetap berusaha. Gagal lagi, berusaha lagi. Gagal lagi, berusaha lagi. Terus berusaha. Karena apa? Yakinlah pada suatu hari nanti pasti akan ada titik waktu di mana kita akan berhasil untuk melakukan sebuah perubahan. Seperti Abu Mihjan yang katanya pengen taubat dari minuman keras, dicambuk kembali lagi, dicambuk kembali lagi, dicambuk kembali lagi, sampai akhirnya ada masa di mana Abu Mihjan itu kemudian meninggalkan minuman keras selama-lamanya. Begitu juga dengan diri kita. Jangan khawatir, jangan takut, jangan pesimis dengan kegagalan ketika kita ingin berubah. Tetap terus kita laksanakan perubahan itu. Tetap kita bangun tekad kita, kita perbaiki niat kita. Yakinlah suatu hari nanti pasti kita akan berhasil dalam melakukan perubahan itu. Demikianlah Bapak-Bapak Ibu sekalian kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang kembali kepadanya, hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Ingatlah saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menginginkan dari kita banyaknya ibadah kita, tetapi Allah juga menginginkan kepada kita ketika kita berbuat keburukan, berbuat maksiat, bagaimana kita kemudian menyesali dan kembali kepadanya. Rasulullah bersabda, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari kesalahannya, maka orang itu seperti tidak memiliki dosa kesalahan apapun. Seberat sebanyak apapun dosa kita, ketika kita betul-betul taubat kembali kepada Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang lebih diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.